Ya, kita telah fokus tentang menghadapi raksasa Anda, dan kita tekankan bagaimana menghadapinya, karena biasanya kita menghindarinya atau tidak peduli dengan raksasa kita, problem kita, situasi sulit dalam hidup kita. Tapi begini, alasan mengapa kita perlu menghadapi raksasa ini karena mereka seperti penghalang yang menghalangi jalan kita menuju tempat baru yang disediakan Allah bagi kita. Dan semakin banyak raksasa yang kita atasi atau kita taklukkan, semakin besar berkat yang akan kita rasakan dalam hidup kita. Dan saya yakin Anda semua ingin diberkati, ya kan? Semua ingin maju ke taraf yang lebih baik. Nah, mari pagi ini kita bahas tentang raksasa lainnya yang perlu kita temui, perlu kita hadapi, dan perlu kita atasi. Dan saya yakin raksasa yang kita bicarakan hari ini bercokol di rumah siapapun. Amin? Ya, kita telah membahas tentang 1 Samuel pasal 17, tapi sekarang kita masuk ke 2 Samuel pasal 11. Kita baca beberapa ayat, lalu kita kembali untuk membahasnya. 2 Samuel 11 mulai ayat 5, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoi istana, tampak padanya seorang perempuan sedang mandi, sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uriah orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulang. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, aku mengandung. Kita lihat di ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara Daud, juga Uria orang Het itu mati. Dan lihatlah di ayat 26 dikatakan, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sampai di sini, kita pelajari dan fokus pada sisi baik dari kehidupan Daud. Dan kita telah membahas tentang bagaimana ia punya pendirian dan iman mengagumkan. Dan ia dianugerahi kemampuan luar biasa. Dan ia mampu menyelesaikan tugas yang berat, bahkan mengalahkan musuh yang biasanya tak terkalahkan karena pengurapan Allah dan berkat Allah menyertai kehidupan Daud. Dan kita telah merayakan sisi baik kehidupan Daud. Tapi pagi ini kita akan menyoroti sisi lain kehidupan Daud. Sisi buruk kehidupan Daud. Daud punya sisi buruk. Alkitab yang mengatakannya, dan Alkitab yang merekam sisi buruk Daud. Dan ini dikatakan di ayat 4 bahwa Daud berbuat zina dengan tidur dengan istri Uria, Batseba, ketika Uria diutus maju perang. Di ayat 15 dikatakan bahwa Daud melakukan pembunuhan dengan membunuh Uria di garis depan peperangan. Menurut Alkitab, Raja Daud yang adalah Raja Israel yang diurapi, orang yang sangat dikasihi Allah, orang yang telah dipilih Allah menjadi pemimpin, kita lihat di Alkitab, ia telah menjadi penzina dan pembunuh. Dan begini, mungkin Anda melihat Alkitab tidak pernah menyoroti sisi buruk tokoh besar pria dan wanita di Alkitab, hanya menceritakan segala keutamaan dan semua sifat baik sosok pria dan wanita beriman, tetapi tidak pernah mengungkap sisi buruk kehidupan orang-orang ini. Alkitab mencatat semua peristiwa dalam hidup mereka, mencatat yang baik, yang buruk, dan yang jelek. Amin. Dan mungkin orang bertanya, mengapa Alkitab tidak menghapus, membuang bagian itu? Mengapa mereka ungkap sisi buruk Daud, kekurangannya? Mengapa itu dilakukan? Ya, saya yakin ada alasannya mengapa Alkitab mencatat sisi buruk pria dan wanita ini.
Dan inilah beberapa alasan mengapa Alkitab menunjukkan kepada kita kebaikan, keburukan, dan kejelekan dari pria dan wanita di Alkitab. Nomor 1, saya yakin bahwa Alkitab mencatatnya karena Alkitab diberikan kepada kita untuk mengajar kita. Kita bisa belajar saat membaca Alkitab, ya kan? Nah, di Roma 15 ayat 4 mengatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Kita bisa dapat pelajaran hidup yang berharga dengan mempelajari kehidupan para tokoh di Alkitab. Anda lihat, biasa sekali orang membeli buku kisah orang sukses di masyarakat kita sekarang ini. Orang ingin menulis, orang ingin membaca buku Bill Gates, ingin tahu bagaimana ia bisa begitu sukses. Tapi berapa dari Anda yang tahu pelajaran terbaik yang bisa Anda dapatkan itu dengan mempelajari kisah pria dan wanita di Alkitab? Amin. Nah, ada 2 cara untuk mendapatkan pelajaran dalam hidup. Pertama, Anda dapat belajar dari kesalahan Anda sendiri. Mungkin banyak yang telah belajar dari kesalahan sendiri. Tapi begini, ada cara lain untuk belajar, yaitu dengan mempelajari kesalahan orang lain. Dan ini cara terbaik untuk belajar. Amin. Kalau ada kesalahan orang lain, ya kita belajar dari mereka, daripada kita sendiri berbuat salah. Nah, Alkitab memberi kita sisi gelap kehidupan Daud untuk mengajar kita, supaya kita dapat melihat kehidupan itu dan tahu bahwa ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Nomor 2, Alkitab memberi kita sisi gelap pria dan wanita di Alkitab untuk menyemangati kita. Karena ya, kalau mereka semua sempurna dan tidak punya cacat sedikit pun, mereka hanya jadi saksi yang mengecilkan hati. Kita bisa bilang, oh mana mungkin kita dipakai Allah, kalau mereka kan orang sempurna. Tetapi kalau Anda melihat sosok seperti Daud yang adalah seorang raja yang dipanggil dan diurapi Allah, toh dia melakukan kesalahan juga. Entah pendapat Anda, tapi ini cukup menghibur saya dan cukup memberi harapan pada saya. Amin. Roma 15 ayat 4, oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci supaya kita teguh berpegang pada pengharapan. Jadi Alkitab memperlihatkan sisi buruk supaya kita punya harapan. Nomor 3, saya yakin Alkitab memperlihatkan sisi buruk kehidupan orang untuk memperingatkan kita agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, mari kita lihat ayat lainnya, 1 Korintus 10 ayat 11, semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu di mana zaman akhir telah tiba, agar kita tidak melakukan yang sama. Semua itu ditulis supaya kita dapat membacanya dan mempelajarinya di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Alkitab mencatat dosa Daud untuk mengajar kita, untuk memperingatkan kita, untuk menguatkan kita. Berapa dari Anda yang tahu apa konsekuensi mereka jika hidup penuh dosa? Mungkin Anda sudah tahu. Konsekuensi mereka melanggar hukum Allah. Dan kalau kita lihat di ayat Alkitab, kita bisa berpikir bagaimanapun ada alasan bahwa kita tidak perlu melakukan pembunuhan. Tentu Anda sudah tahu bahwa kita tidak perlu membunuh. Amin. Selalu ada konsekuensinya hidup penuh dosa. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia mengatakan, jangan sesat. Jangan salah berpikir dan menganggap tidak ada konsekuensinya kalau hidup penuh dosa. Nah, menurut Anda, apa artinya Alkitab mengatakan jangan sesat? Jangan salah, selalu ada konsekuensinya hidup penuh dosa. Menurut Anda apa maksudnya jangan sesat? Mengapa ada peringatan jangan sesat? Karena oleh berbagai alasan kita bisa tertipu dan menganggap boleh hidup dalam dosa. Dosa tidak mempengaruhi hidup kita. Tentu Anda tahu kalau kita hidup penuh dosa. Anda harus membayarnya. Anda harus menanggungnya. Hidup penuh dosa akan membuat hidup Anda sulit dan berat. Tidak bisa dihindari dan memang begitu. Persis seperti kita tidak dapat mengubah gaya berat. Kita tidak bisa mengubah prinsip Alkitab ini. Amin? Itu fakta, kita menyukai atau tidak. Itu seperti gaya berat, apakah kita menyukainya atau tidak. Maka Galatia berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Harganya mahal, hidup penuh dosa. Ada harga yang harus dibayar.
Saya takkan lupa dulu Saudara Francis di sini mendengar Anda berkata amin. Beberapa tahun lalu, Saudara Francis yang belajar Alkitab meminta saya bermain musik. Rasanya dulu saya punya bakat musik, tapi bakat itu ditinggal. Dalam pikiran saya berbakat main musik. Meski begitu, Saudara Francis menyampaikan pesan yang tak terlupakan. Dan judul dari pesannya itu adalah Harga Dosa Tetap Kematian. Harga dosa tetap kematian. Ada seorang diaken dalam pertemuan malam itu dan ia diselamatkan. Kisah nyata kan? Kisah nyata. Nah, perhatikan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Ada harga yang harus dibayar. Sebagian orang punya problem dan kesulitan dalam hidup mereka, bukan karena setan telah mengejar mereka, bukan karena Allah memusuhi mereka, melainkan mereka menuai apa yang telah mereka tabur dalam hidup mereka. Anda setuju? Amin kalau Anda setuju. Ini bukan hanya berlaku dalam hidup Anda di sini dan sekarang, melainkan juga berlaku selamanya. Perhatikan Wahyu 21 ayat 8, tetapi orang-orang penakut yang tidak percaya, keji, pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, kedengarannya tidak menarik bukan? Jadi bukan hanya beresiko di sini dan sekarang, tapi juga beresiko untuk selamanya. Dosa mempengaruhi kualitas kehidupan kekal Anda. Ini bukan pendapat saya, ini yang dikatakan Alkitab. Akibat dosa, kata Galatia atau Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Selalu nyata, selalu demikian. Ini selalu demikian dan akan terus berlanjut nyata dan abadi. Anda ingat ketika Yosua dipilih menjadi pemimpin ketika Musa wafat, ia membawa keturunan Israel ke tanah perjanjian. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka berhadapan dengan tembok kota, pertahanan kuat, benteng yang bernama Yeriko. Dan kota itu berdiri di jalan mereka yang membawa berkat besar dan ketentuan Allah. Mereka seakan tak mampu menembusnya, tapi mereka tiba di Yeriko dan Allah bersabda, akan kukepung kota itu satu waktu selama 6 hari dan jangan berpikir apapun, kepung saja. Dan di hari ke-7 kepunglah 7 kali. Dan di saat yang ke-7 aku ingin kalian tiup trompet dan berteriaklah dan tembok itu akan runtuh. Dan setelah itu dilakukan, tembok benar-benar runtuh berantakan. Dan mereka kalahkan Yeriko hari itu. Jadi mereka telah maju dalam hidup mereka. Tetapi sesuatu terjadi. Mereka lakukan sesuatu yang dilarang Allah. Allah berkata, jangan sentuh apapun barang rampasan. Tapi akan memutuskan ingin sesuatu. Lalu ia ambil beberapa barang dan membawanya ke kemah. Ketika mereka menghadapi tantangan kecil berikutnya yaitu kota Ai. Mereka hanya beberapa orang lalu berkata, hei, percuma kita kirim pasukan ke sana. Kita hanya perlu sedikit orang. Kerahkan saja beberapa. Setelah itu bawa pulang rampasannya. Lalu mereka kirim beberapa ribu orang untuk melawan Ai. Dan Ai mengalahkan mereka. Lalu mereka kembali pulang dan kalah. Lalu Yosua mengadukan pada Allah. Katanya, ya Allah, mengapa kami bisa kalah lawan musuh kecil Ai? Padahal kami bisa mengalahkan musuh besar Yeriko. Lalu Allah mulai menunjukkan pada mereka bahwa ada dosa di kemah. Kemudian, melalui proses pencerahan, mereka lihat Akan adalah orang yang membawa dosa ke kemah. Lalu mereka bawa Akan keluar ke suatu tempat dan melemparinya dengan batu agar mereka terhindar dari dosa. Lalu mereka bisa kembali ke Ai, mengalahkan Ai, dan maju terus dalam berkat dan perbekalan. Ada pelajaran berharga dalam kisah itu. Anda ingat contoh lain? Yaitu contoh tentang Simson. Ingat Simson? Yang telah melakukan nazar orang Nazir, ia punya kekuatan luar biasa. Alkitab berkata bahwa dia bisa memutuskan tali yang dipakai orang untuk mengikatnya. Ia bisa mengalahkan ribuan prajurit perkasa hanya dengan tulang keledai. Ya, dia luar biasa. Ia kalahkan singa dengan tangan kosong. Ia secara luar biasa dikuatkan oleh Allah. Suatu hari, ia mulai melakukan sesuatu yang Allah larang. Ia memotong rambutnya. Tidak boleh menyentuh mayat, tetapi dia menyentuh mayat. Ia mulai lalai dan menganggap enteng janjinya pada Allah. Suatu hari ia bangun tidur, rambutnya telah dipotong, dan ia kehilangan kekuatannya. Mengapa ia kehilangan kekuatannya? Karena dosa merayap dalam hidupnya. Anda ingat anak yang hilang? Dia punya ayah yang kaya, ia diberkati, ia menikmati hidup yang menyenangkan. Tapi Alkitab berkata ia menuntut warisannya.
Menurut Alkitab, dia pergi dan hidup berfoya-foya. Dengan kata lain, dia hidup dengan menjalani hidup penuh dosa. Dan Alkitab mencatat bahwa anak yang hilang pergi dari istana menikmati semua yang terbaik dari kehidupan dan dia berakhir di kandang babi. Mengapa? Karena dia memilih gaya hidup yang penuh dosa. Semua melalui Alkitab, Anda dapat melihat pola ini berulang kali bahwa selalu ada biaya tinggi untuk hidup berdosa. Dan Anda tahu bahwa Alkitab mencatat cara Daud berdosa dan mencatat konsekuensi dari tindakan Daud, yaitu keputusannya yang salah. Dan kalau Anda membaca kisah itu, dan Alkitab berbicara tentang apa yang terjadi pada Daud setelah ia berdosa dengan Batseba, setelah ia membunuh Uria. Dan Anda ingat setelah ia berdosa, Allah mengutus Nabi Nathan dalam hidupnya. Dan Nabi Nathan muncul dan ia mengatakan, "Daud, aku punya cerita untukmu. Ada 2 orang di sebuah kota kecil. Satu sangat kaya, punya banyak kawanan ternak, memiliki semua jenis sapi dan domba dan kambing dan apa saja. Dan ada orang miskin, dia hanya punya 1 domba betina. Lalu seorang musafir datang menemui orang kaya itu dan berkata, 'Bisakah kau memberi makan aku?' Dan orang kaya itu daripada memberikan 1 dari banyak kawanannya atau hewan miliknya itu, ia pergi ke orang yang miskin. Dan Alkitab mengatakan domba kecil orang miskin ini binatang peliharaan. Dia beri makan dengan makanannya sendiri, dia gendong. Putrinya bermain dengan domba betina kecil itu, sangat berharga seperti hewan peliharaan. Dan orang kaya itu pergi setelah merebut domba dari tangan orang miskin. Dan ia sembelih domba itu untuk memberi makan si musafir. Ketika Daud mendengar cerita itu, ia tidak dapat percaya dan ia lalu marah dan ia berkata, "Mana orang itu?" Karena dia harus dibawa ke pengadilan. Dan Nabi Nathan menatapnya dan dia berkata, "Daud, kaulah orangnya. Kau punya banyak selir, kau punya apa saja yang kau inginkan. Tapi kau ambil orang ini, satu-satunya istri Uria, bukannya menikmati apa yang Allah telah berikan kepadamu." Lalu laporannya sampai ke Daud. Mari kita lihat bersama. 2 Samuel pasal 12, 2 Samuel 12 ayat 5, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Allah yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu tanpa belas kasihan." Berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Yahweh, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja Israel dan melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Allah dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas dengan pedang. Istrinya kau ambil dan dia sendiri telah kau biarkan terbunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Allah, malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Wow, kejadian kini berbalik. Daud ada di jalan mendapat berkat Allah, dipakai Allah, didukung oleh Allah, dikuatkan oleh Allah. Semua ini berlangsung dalam kehidupan Daud, tapi Daud melakukan itu semua. Alkitab berkata di ayat 10, "Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu Daud." Ayat 11 berkata, "Malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri." Dan kalau Anda baca kehidupan Daud, Anda tahu apa yang dikatakan Allah terjadi. Dan kalau Anda baca anak Daud yang hasil hubungannya dengan Batseba di pasal 12 dan pasal 13, bahwa Amnon anak Daud secara fisik menodai saudara perempuannya Tamar. Anaknya Absalom membunuh saudaranya Amnon karena menodai adiknya. Dan pasal 15 mengatakan Absalom anak Daud mencuri kerajaan darinya. Jadi Anda lihat pedang itu tidak pernah meninggalkan rumah Daud. Ia membayar mahal atas dosanya.
Ia membayar mahal atas pilihannya yang salah. Dan ayat 12 mengatakan, engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Dosa pribadi Daud yang ditutupi terbongkar di seluruh Israel. Yang ia lakukan sembunyi-sembunyi terbuka untuk umum. Bilangan 32 ayat 23, kamu akan mengalami bahwa dosamu itu akan menimpa kamu. Ayat ini mengatakan bahwa kita bisa berdosa sembunyi-sembunyi, tapi resiko dosa itu cepat atau lambat akan terbongkar dan diketahui oleh siapapun. Akibat dari dosa kita akhirnya akan muncul dari tempat persembunyian dan siapa saja akan mengetahuinya. Karena itu benar-benar sangat penting bagi kita untuk memahami prinsip firman Allah. Perhatikan ini. Walaupun Daud telah mengalami berkat yang sangat besar dalam hidupnya, raksasa dosa menghalanginya bertahan hidup penuh berkat. Ia diberkati Allah, tetapi hidupnya yang berdosa, pilihan dan keputusannya yang salah membuatnya tidak setia pada Allah, membuatnya tak sanggup bertahan hidup dalam berkat. Baiklah, saya bertanya sekarang, ini semacam tes IQ lah. Apakah Anda ingin diberkati hanya untuk beberapa hari atau apakah Anda ingin menikmati berkat sepanjang hidup? Siapa yang seperti saya sepanjang hidup? Bukan hanya seminggu, 1 bulan, setahun, 10 tahun. Menjalani hidup itu, kalau kita ingin hidup diberkati selamanya, kita harus menghadapi dan mengalahkan raksasa dosa. Mengapa? Karena dosa harganya lebih mahal daripada yang ingin kita bayar. Dosa akan merampas berkat kita dan tentunya tidak kita inginkan hal itu. Dosa mendatangkan persoalan, penderitaan, dan kesulitan. Kelihatannya dapat kita sembunyikan, padahal bisa muncul. Dan kalau muncul, harga yang harus dibayar menjadi sangat-sangat mahal. Amin? Nah, mengapa kita perlu membicarakan hal ini? Saya yakin bahwa semakin kita jauh dari dosa, hidup kita semakin diberkati. Alkitab berkata, bergembiralah yang murni hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saya ingin, bagaimana Anda? Dan saya yakin kalau suatu negara berjalan lurus dan mengatasi dosa, negara itu akan diberkati. Saya yakin kalau orang atau masyarakat berusaha mengatasi dosa dan menghindari perbuatan dosa, berusaha keras sebaik mungkin, saya yakin masyarakat itu akan diberkati Allah. Saya yakin kalau sebuah keluarga mengatasi dosa dan tidak mau berdosa, tetapi mengatasinya, menjauhinya, mengatasinya dengan benar, keluarga itu akan diberkati Allah. Saya yakin kalau seorang pengusaha mau mengatasi dosa dan memperbaiki segala kekurangan mereka, keluarga mereka akan diberkati, bisnis mereka akan diberkati. Amin. Saya yakin kalau masing-masing kita sebagai anak-anak Allah, semakin banyak raksasa dosa yang kita atasi, semakin Allah memberkati kita, semakin kita bisa menikmati anugerah Allah, kebaikan Allah, bantuan Allah, berkat Allah. Amin. Jadi kita jangan memelihara dosa, jangan memperlakukan dosa seperti hewan peliharaan. Justru kita usir dari hidup kita. Amin. Kita keluarkan dosa dari hidup kita. Mengapa? Karena itu egois. Kita ingin diberkati Allah. Siapa ingin diberkati Allah dalam hidup Anda? Karena itu tundukkan dosa. Bagaimana caranya? Bagaimana Anda menaklukkan raksasa dosa? Bagaimana Anda mengalahkannya? Nah, begini, ada 2 cara. Bagaimana Anda mengatasi dosa dalam hidup Anda? Satu cara, yaitu Anda bisa menutupinya. Itu yang dilakukan Adam dan Hawa di Taman Eden. Anda ingat ketika mereka berdosa, mereka coba sembunyi di balik daun ara, namun Allah tetap bisa melihatnya. Tapi mereka coba menutupinya. Contohnya adalah Daud. Ingat ketika Daud berbuat dosa, saya ingin membaca ayat ini. Ketika Daud berdosa, masalah berikutnya ketika Batseba berkata, aku mengandung. Ingat apa yang dilakukan Daud. Daud berdosa pada Uria di medan perang. Dia berkata, kau perlu istirahat. Mengapa kau tidak pergi dan bermalam di rumah bersama istrimu? Namun Uria tidak pergi menghabiskan malam dengan istrinya. Ia habiskan malam dengan tidur di pintu istana Daud. Paginya Daud bangun dan berkata, hei, ada apa kau ini? Kau kusuruh pulang. Kau sudah di medan perang, sebaiknya kau pulang.
Dan Uria berkata, "Tidak Daud, aku tidak bisa pulang hanya untuk tidur sementara semua orang sedang berperang." Lalu Daud menggunakan cara lain dan berkata, "Aku punya akal. Dia akan kubikin mabuk dan kusuruh pulang." Lalu Daud melaksanakannya, membuatnya mabuk dan menyuruhnya pulang. Tapi usaha itu pun gagal. Ia mabuk, tetapi ia tidak pulang. Sekarang Daud kebingungan. Nah, di kemudian Daud, ingat yang dilakukan Daud berikutnya? Ia coba membunuh Uria. Lihatlah di ayat 14 dan 15 di 2 Samuel 11. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu, "Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati." Perhatikan saudara-saudari, ini Raja Daud. Ini adalah orang yang sangat dikasihi Allah. Ia dipilih oleh Allah. Dan di sini Daud mengirim surat ke panglimanya di garis depan dan berkata, "Taruh dia di medan paling gawat dan kau pergi supaya dia mati." Apa yang telah terjadi di sini? Apa yang telah dilakukan oleh Daud? Begini, Daud berusaha menutupi dosanya. Ia berusaha menutupinya. Kalau Uria tidur dengan istrinya, maka ia pikir semua baik-baik saja. Kalau ia pulang hanya untuk beberapa malam, semuanya akan beres, tidak akan ada masalah. Ketika semuanya tidak berhasil, ia berkata, "Dia harus kubunuh, harus disingkirkan, dan setelah dia mati, maka Batseba akan jadi istriku, agar aku bisa punya istri banyak." Dan dia pikir dia terbebas dari masalah sampai Nabi Nathan menemuinya dan menudingkan jarinya yang panjang dan kurus ke wajah Daud dan berkata, "Daud, kaulah orangnya." Wow, pelajaran sangat berharga. Ini pelajarannya. Semakin ia menutupi dosanya, dosanya bertambah. Semakin ia menutupi dosanya, dosanya berkembang. Kita juga begitu, bukan? Semakin kita menyembunyikan dosa pribadi kita yang tercela dan tidak diberkati Allah, maka akibat buruknya juga bertambah. Dan dosa Daud bertambah dari perzinahan yang memang buruk, lalu berkembang jadi pembunuhan. Nah, dia jadi penzina dan pembunuh. Mengapa? Karena ia berusaha menutupi dosanya. Cara kedua mengatasi dosa adalah mengakuinya, mengungkapkannya. Kalau Anda baca ceritanya, Anda dapat melihat setelah Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ia menjadi sadar. Dan Alkitab berkata di 2 Samuel pasal 12 ayat 13, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Allah. Aku sudah berdosa kepada Allah." Dan Nathan berkata, "Allah telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Allah, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Nah, Daud mengaku pada Nathan, "Oh, aku berdosa pada Allah. Aku berdosa pada Allah." Dan daripada terus menutupinya, ia mengungkapkannya. Ia membukanya dan berkata, "Oh, inilah yang terjadi." Dan melalui pertobatan dan pengakuan, ia menyesali sepenuhnya segala perbuatannya dan mengungkapkannya. Berapa dari Anda yang tahu kalau mengungkapkan itu lebih baik? Inilah yang dilakukan Daud. Ia mengungkapkannya dan mengakuinya dan tahu apa yang terjadi. Nathan mendengar pengakuan dan pertobatan Daud. Lihat apa yang terjadi. Nathan berkata padanya, "Kau tidak akan mati." Nah, apa pengaruh pengakuan dan pertobatan? Mengalahkan kuasa maut akibat dari dosa. Mengalahkan kuasa maut, kau tidak akan mati. Apa kata Alkitab? Upah dosa adalah maut. Tapi sekarang, ia lepas dari hukuman, benar? Tidak, ia bukan lepas dari hukuman. Ia tidak lepas dari hukuman karena dikatakan Daud, "Kau tidak akan mati." Ini kabar baik yang membuat Anda berpikir apa Daud akan mati kalau ia tidak mengakui dosanya. Dikatakan kau tidak akan mati, tapi anaknya akan mati. Allah mengampuni karena selalu ada konsekuensi akibat dosa kita. Amin, selalu ada konsekuensi.
Jadi ada pelajaran berharga untuk membantu Anda mengatasi dosa. Anda menutupinya akan membuatnya bertambah dan membesar. Semakin Anda meremehkannya, semakin Anda sebut sebagai kelemahan, semakin Anda sebut sebagai kekurangan, semakin Anda menganggapnya sebagai kekurangan pribadi, dosa itu akan tambah banyak, membesar dan membesar. Namun, kalau Anda membukanya, bertobat dalam pengakuan, tapi kalau meremehkannya bagaimana? Ini adalah ketidaktaatan pada Allah. Ini melanggar hukum Allah. Ya, mungkin saja ini kelemahan, tapi kelemahan yang berdosa. Bisa jadi ini kekurangan pribadi, tapi ini kekurangan pribadi yang berdosa. Anda setuju? Kalau Anda membukanya melalui pertobatan dan pengakuan, Allah menambah rahmat dan berkat. Allah menambah rahmat dan berkat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita ingin berpaling pada hidup penuh dosa, atau kita ingin mengalami rahmat dan berkat Allah melalui pengakuan dan pertobatan? Begini, saya yakin bahwa ada orang yang dipenjara karena mereka tidak pernah menangani dosa mereka dengan benar. Saya yakin ada orang yang telah mengalami banyak kesulitan dan masalah dalam hidup mereka karena salah menangani dosa, raksasa dosa dalam hidup mereka. Mereka meremehkannya. Mereka tentunya tidak sejelek itu, tidak membunuh orang, tidak sejahat itu. Dan dosa itu terus bertambah, membesar dan membesar, sampai akhirnya terbuka di muka umum. Dan mereka harus membayar harga yang sangat mahal karenanya. Nah, mengapa kita perlu membicarakan masalah ini? Allah ingin kita diberkati. Tapi tidak ada cara, entah itu saya atau orang lain, dapat memberkati seseorang atau sesuatu yang tidak diberkati oleh Allah. Satu-satunya cara agar kita diberkati adalah mendapat berkat Allah dalam hidup kita. Amin. Ya, ini ada cerita sekitar 10 tahun yang lalu. Saya ingat ada pasangan muda datang menemui saya dan berkata, tolong nikahkan kami. Saya bilang oke. Saya duduk bersama mereka lalu menanyakan, mengapa saya yang harus menikahkan kalian? Kami ingin berkat Allah untuk pernikahan kami. Kalau begitu baiklah, mari kita bicarakan. Saya tidak punya kemampuan memberkati kalian. Hanya Allah yang memberkati kalian. Allah yang bisa memberkati pernikahan kalian. Kalau hidup kalian bertentangan dengan kehendak Allah yang memberi berkat, saya yang mengadakan upacara tidak bisa memberkati hidup kalian. Kalian harus hidup selaras kehendak Allah yang berkata, itu bisa kuberkati. Dan kami berpegang pada itu, dan berkat ini yang harus terjadi kalau ingin hidup kalian diberkati. Kalian harus selaras dengan parameter firman Allah. Manusia di zaman sekarang umumnya banyak berkompromi, dan orang-orang kebanyakan melemahkan Alkitab, dan begitulah menganggap enteng. Padahal seperti halnya gravitasi, tidak dapat diubah, begitu juga firman Allah, kita tidak dapat mengubahnya. Amin. Semakin kita mengikuti prinsip Allah dalam hidup kita, semakin kita diberkati. Dan makin banyak raksasa kita taklukkan. Ketika Israel dan Yosua berdosa di Kemah, musuh lalu mengalahkan mereka. Tapi ketika hidup mereka lurus-lurus saja, mereka dapat mengalahkan raksasa besar dalam hidup mereka. Amin. Ketika anak hilang itu duduk di kandang babi, kata Alkitab, segera setelah ia sadar dan mengakui, aku telah berdosa pada ayahku. Dan ia pulang ke rumah, ia diterima di istana ayahnya yang kaya. Semua itu bisa terjadi sebagai hasil menangani dosa dengan benar. Saya ingin menutup dengan membaca ayat Alkitab di Mazmur 32. Mari kita baca. Seolah-olah seseorang mewawancarai Daud. Mereka bawa Daud ke podium dan berkata, Daud, mari kita bicarakan hidup Anda sedikit. Allah mengangkatmu jadi raja dan selalu kau lakukan hal luar biasa. Tapi akhirnya sesuatu terjadi dalam hidupmu, Daud, yaitu perkara Batseba, dan selanjutnya coba ceritakan hal itu. Berikan pandanganmu tentang apa yang terjadi dalam hidupmu itu. Dan saya yakin kalau Daud menerangkannya begini. Di Mazmur 32 dan ayat 1, berbahagialah yang diampuni pelanggarannya dan dosanya
ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Allah dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiri, tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Apa kata Daud? Ya, selama aku menutupi dosaku, aku seperti mau mati. Aku kehilangan semangat hidup, kehilangan energi. Berkat Allah mulai lenyap. Sepertinya tangan Allah selalu menekanku ke bawah. Seperti aku kebingungan dengan tangan Allah menekanku ke bawah. Di ayat 5, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Allah pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya yakin Daud memperhitungkan kembali hidupnya dan berkata, begini jadinya kalau aku salah. Menangani dosaku sungguh buruk. Tapi begitu aku bertindak benar, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya diungkapkan. Puji Allah ketika Allah menutupi dosa kita dengan darah-Nya. Alkitab berkata, jika kita mengakui dosa kita, Ia setia dan adil mengampuni kita dan membersihkan kita dari segala ketidakbenaran. Kabar baiknya adalah Yesus memberi kita yang kita butuhkan untuk mengalahkan raksasa dosa yang menjatuhkan kita setiap saat, kecuali kita mendapat berkat istimewa dari Allah dalam hidup kita. Anda beserta saya? Jadi kita harus mulai dari sini. Pertanyaannya adalah, bagaimana menangani dosa kita? Menangani cara hidup kita yang penuh dosa. Apakah kita mau menutupinya? Atau sepaham dengan Allah bahwa ini ketidaktaatan? Jangan anggap enteng. Jangan anggap sebagai kekurangan pribadi. Melainkan atas sila, sesuai kehendak Allah. Dan mengaku, ya Allah, aku tidak akan melakukan yang tidak Kau kehendaki. Ya Allah, aku tidak akan bergaya hidup yang tidak Kau inginkan. Aku tahu akan ada hari untuk membayar. Aku tidak ingin membayar harga dosa. Aku ingin menikmati berkat Allah. Amin. Mari kita berdiri.